Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Putri dengan NIM 444220096 akan menjelaskan mengenai analisis kadar protein dengan menggunakan metode Biuret. Protein merupakan sumber utama asam-asam amino yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen ini tidak ditemukan dalam lemak maupun karbohidrat. Dalam strukturnya, protein memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menyusun lebih dari separuh bagian sel, menentukan ukuran serta struktur sel, dan juga berperan sebagai komponen utama dari enzim, yaitu biokatalisator berbagai reaksi metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, protein juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ketika cadangan energi dari karbohidrat maupun lemak telah habis. Karena fungsi penting tersebut, penetapan kadar protein menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk menentukan nilai gizi suatu bahan makanan. Semakin tinggi kandungan protein dalam bahan tersebut, semakin tinggi pula nilai gizinya. Untuk menganalisis kadar protein, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode Biuret. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip adanya ikatan peptida dalam struktur protein. Ikatan peptida merupakan penghubung antara satu asam amino dengan atom amino lainnya dan hanya dimiliki oleh molekul protein. Dalam metode Biuret digunakan larutan yang mengandung ion Cu2+ dalam suasana basah. Ketika ion Cu2+ ini bereaksi dengan dua atau lebih ikatan peptida yang dalam protein, akan terbentuk kompleks berwarna ungu. Nah, warna ungu tersebut menjadi indikator adanya protein dalam larutan. Semakin banyak ikatan peptida yang terdapat dalam larutan, maka warna ungu yang terbentuk akan semakin pekat. Perubahan warna ini berasal dari reaksi antara ion Cu2+ dengan gugus karbonil dan gugus amino dari ikatan peptida. Warna ungu menunjukkan reaksi positif, sedangkan jika ikatan peptidanya sedikit akan terbentuk warna merah muda. Sedangkan warna biru yang terbentuk ini merupakan respon negatif yang berasal dari ion Cu2+ yang belum bereaksi. Metode Biuret ini banyak diaplikasikan untuk menganalisis protein pada berbagai bahan seperti serealia, daging, protein, kedelai, serta digunakan secara kualitatif dalam analisis pakan ternak. Tapi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengujian ini, yaitu jenis pelarut yang digunakan, suhu selama reaksi berlangsung, nilai pH larutan yang harus bersifat basah, konsentrasi elektrolit, dan juga keberadaan partikel mengotor dalam larutan. Apabila faktor-faktor dalam larutan tersebut tidak dikontrol dengan baik, maka hasil yang diperoleh bisa saja tidak akurat. Selanjutnya adalah prosedur uji metode Biuret. Sebelum melakukan uji, penting untuk memastikan bahwa sampel berada dalam bentuk larutan. Apabila sampel berbentuk padatan, maka harus terlebih dahulu dihaluskan kemudian dilarutkan. Untuk prosedurnya yang pertama adalah sebanyak 5 ml reagen Biuret dicampurkan dengan 1 ml larutan protein yang mengandung antara 1 hingga 10 mg protein per mililiter. Reagen Biuret ini terdiri dari CuSO4, kalium natrium tartarat, dan juga NaOH. CuSO4 berfungsi sebagai penyumbang ion Cu2+. Sedangkan NaOH berfungsi menciptakan suasana basah, mencegah pembentukan endapan CuOH2, memecah ikatan protein menjadi urea, dan juga bertindak sebagai katalisator. Sedangkan kalium natrium tartarat berfungsi untuk menstabilkan ion Cu2+ dalam kondisi basah. Setelah itu, campuran didiamkan pada suhu ruang selama 15 hingga 30 menit agar larutan tersebut bereaksi. Jika larutan yang dihasilkan tampak keruh, maka perlu dilakukan filtrasi atau sentrifugasi sebelum dilakukan pengukuran absorbasi, agar hasil yang diperoleh tidak terganggu oleh partikel pengotor. Setelah itu, absorbansi larutan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Terakhir, buat kurva standar hubungan antara konsentrasi dan absorbansi menggunakan protein standar berupa bovine serum albumin. Berikut prosedur pengujian metode Biuret.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum biokimia dengan judul. Nah, pada video ini sampel yang diukur adalah putih telur ayam. Yang pertama adalah sampel ditimbang sebanyak 2 gram. Kemudian ditetesi sebanyak 3 tetes NaOH. Ditambahkan kurang lebih 3 tetes larutan NaOH 3% ke dalamnya. Kemudian larutan tersebut diencerkan menggunakan Aquades dalam labu ukur. Nah, setelah itu dilakukan pembuatan deret larutan standar protein. 1 buah tabung reaksi itu terdiri dari 1 tabung reaksi belangko, 1 tabung reaksi berisi sampel, dan 5 tabung reaksi berisi larutan deret standar dengan konsentrasi 1 mg per mililiter, 2 mg per mililiter, 3 mg per mililiter, 4 mg per mililiter, dan 5 mg per mililiter. Sedangkan tabung reaksi belangko berisi 2 mili Aquades dan 8 mili reagen biuret. Nah, setelah dibuat seri larutan deret standar, sampel kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 15-30 menit. Nah, akan terbentuk warna kompleks warna ungu pada tiap larutan. Semakin pekat warna ungunya, maka semakin tinggi konsentrasi protein yang terukur. Setelah itu, larutan tersebut diukur absorbansinya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Nah, nilai absorbansi yang diperoleh ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi protein. Nilai absorbansi ini tidak akan tergantung pada jenis protein, karena semua protein itu memiliki jumlah ikatan peptida yang relatif sama persatuan beratnya. Tapi terdapat beberapa senyawa yang dapat mengganggu reaksi seperti urea yang mengandung gugus CONH serta gula reduksi yang dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dan mengubah warna larutan. Setelah mengetahui prosedur analisisnya, penting juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan metode biuret. Kelebihan metode biuret yang pertama yaitu lebih murah dibandingkan metode kedal, lebih cepat dan lebih sederhana. Lalu sangat sedikit senyawa pengganggu dalam penentuan protein terlarut. Metode ini juga tidak mendeteksi nitrogen dari sumber non-protein. Sedangkan kelemahan metode biuret yaitu kurang sensitif dibandingkan dengan metode Lowry, terganggu apabila terdapat garam amonium dalam konsentrasi tinggi, dan warnanya kadang berbeda untuk jenis protein yang berbeda, misalnya seperti gelatin yang memberikan warna ungu ke merah muda. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.